Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Alangkah baiknya sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan KM untuk memimpin doa pada pertemuan pagi hari ini. Terima kasih semuanya. Coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Ya, betul sekali gambar tersebut menunjukkan bahwa adanya konflik dan kekerasan. Maka pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai konflik, kekerasan, dan perdamaian. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini ialah sebagai berikut. Jangan lupa untuk mempersiapkan buku catatan untuk mencatat materi yang akan saya sampaikan pada hari ini dan agar materinya dapat disimak secara saksama. Nah, yang pertama, apa itu konflik? Menurut Kamus Sosiologi Antropologi, konflik adalah gambaran tentang perselisihan atau pertentangan sebagai akibat pengaruh adanya perbedaan tertentu dalam masyarakat. Sujono Sukanto mengatakan bahwa konflik adalah proses sosial ketika perorangan atau kelompok manusia berusaha memenuhi tujuannya dengan menentang pihak lawan yang disertai ancaman atau kekerasan. Bentuk-bentuk konflik ini terdiri dari dua bentuk. Yang pertama yaitu bentuk berdasarkan dampaknya, yang terdiri dari konstruktif dan destruktif. Konstruktif merupakan perbedaan pendapat dan cara berpikir yang menimbulkan dampak positif bagi semua pihak atau bersifat membangun menuju yang terbaik. Lalu destruktif adalah bersifat merusak atau menghancurkan. Ciri-cirinya terjadi kekerasan, terjadi kerusakan dan kerugian, serta menimbulkan keresahan masyarakat. Contohnya yaitu seperti tawuran, bentrok, dan konflik antar suku. Lalu yang kedua yaitu bentuk konflik berdasarkan cakupannya, yang terdiri dari vertikal dan horizontal. Vertikal adalah konflik yang terjadi antara pihak yang memiliki derajat kedudukan berbeda dalam struktur masyarakat. Contohnya yaitu demo hari buruh. Lalu horizontal adalah konflik antar individu atau kelompok yang memiliki kedudukan sejajar. Contohnya konflik antar suku dan konflik antar pelajar. Selanjutnya ialah apa itu kekerasan? Menurut Kamus Sosiologi, kekerasan merupakan suatu ekspresi baik fisik maupun verbal yang dilakukan individu atau kelompok berupa agresi dan penyerangan pada kebebasan atau martabat. Robert Audi mengatakan kekerasan adalah serangan atau penyalahgunaan kekuatan secara fisik terhadap seseorang. Adapun bentuk-bentuk kekerasan yang terdiri dari 3 bentuk. Yang pertama, bentuk berdasarkan caranya, yang terdiri dari langsung dan tidak langsung. Langsung merupakan tindakan menyerang fisik atau psikologi melalui kontak langsung. Contohnya seperti pembunuhan, penganiayaan, dan ancaman. Tidak langsung merupakan kekerasan yang dilakukan kepada orang lain menggunakan perantara atau media tertentu. Lalu yang kedua, bentuk berdasarkan subjeknya yang terdiri dari individual dan kolektif. Individual merupakan kekerasan yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung oleh seseorang kepada seseorang lain. Yang kolektif merupakan kekerasan yang dilakukan oleh kelompok satu terhadap individu atau kelompok lainnya. Lalu bentuk kekerasan menurut bentuknya terbagi menjadi 4, yaitu fisik, non-fisik, struktural, dan kultural. Nah, setelah pemaparan mengenai konflik dan kekerasan tadi, adakah di antara kalian yang dapat memberikan contoh kekerasan dan konflik yang terjadi di sekitar kita? Baik, terima kasih. Betul semua apa yang dikatakan oleh kalian. Hal-hal tadi merupakan sebuah contoh kekerasan dan konflik yang terjadi di masyarakat sekitar kita. Lalu, faktor apa sajakah yang menyebabkan kekerasan dan konflik ini dapat terjadi? Yang pertama yaitu adanya perbedaan pendirian atau keyakinan.
Yang kedua, perbedaan kepentingan. Yang ketiga, perubahan sosial. Yang keempat ialah kesenjangan sosial. Yang kelima, perbedaan status sosial. Yang keenam yaitu perbedaan latar belakang kebudayaan. Yang ketujuh yaitu diskriminasi sosial. Lalu yang terakhir, apa itu perdamaian? Perdamaian adalah sebuah istilah atau kata untuk menyebut suatu kondisi adanya harmoni, keamanan atau tidak terjadi perang, serasi, dan adanya saling pengertian. Perdamaian juga bisa diartikan dengan suasana yang tenang dan tidak adanya kekerasan. Nah, setelah pemaparan tadi dapat disimpulkan bahwa konflik merupakan pertentangan yang disebabkan karena adanya perbedaan antar individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok, baik itu perbedaan budaya, pandangan, pemikiran yang terjadi di masyarakat. Tidak semua konflik akan berakhir dengan kekerasan, tetapi kekerasan pasti akibat dari konflik. Agar konflik tidak mengarah pada kekerasan, maka konflik tersebut harus segera diselesaikan atau dikendalikan dengan beberapa cara yang akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Nah, untuk mengetahui seberapa pengetahuan kalian mengenai materi yang saya sampaikan pada hari ini, maka kerjakanlah tugas dengan cara mengamati konflik yang terjadi di sekitar kita. Dan lakukanlah analisis dengan cara-cara yang sudah disampaikan pada pertemuan hari ini. Terima kasih yang sudah berpartisipasi pada hari ini. Tetap semangat dan selalu menjaga kesehatan. Kita akhiri pertemuan hari ini dengan mengucapkan hamdalah secara bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.